Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa alihi wa sahbihi ahlil wafa wat tuqa. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa taufiqa. Allahumma amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu semua, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita selanjutnya, kalau tadi Kitabus Shiyam atau pembahasan puasa dari Fathul Qarib, sekarang pembahasannya sama, cuman versinya berbeda. Versinya versi Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau tadi versi Madhab Syafi'i, Madhab Asy-Syafi'i. Kalau sekarang versi yang ditanfidhkan atau yang dimu'tamadkan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ada beberapa referensi yang dipakai. Kalau tadi mungkin satu referensi, satu kitab saja. Kalau ini yang dipakai HPT jilid 1 ini. Ini mungkin bisa Bapak Ibu lihat, ini HPT jilid 1 ya. Ini qaul mu'tamadnya Muhammadiyah ini. Mu'tamad ini, mu'tamad ya. Satu lagi yang ini, tuntunan ibadah pada bulan Ramadan. Ini PDF-nya sudah di-share ya. Ini PDF-nya sudah di-share dan ini sudah berulang kali dicetak. Kalau tidak salah ini sudah berulang kali dicetak. Ini mungkin cetakan yang kelima ini ya, yang 2015, cetakan kelima. Ya. Kalau saya punya cetakan ke-7 2017. Tapi biasanya tidak ada bedanya. Palingan ada sedikit apa saja. Baik. Bapak Ibu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di sini tentu saja kita tidak langsung masuk kepada siyam itu sendiri atau saum itu sendiri. Tapi yang pertama kali dibahas itu Bapak Ibu adalah persiapan. Apa saja yang perlu kita siapkan menuju ibadah Ramadan, menuju bulan Ramadan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Ini makanya dalam buku yang ini atau dalam PDF itu, bab yang pertamanya adalah persiapan. Bahkan dalam Himpunan Putusan Tarjih pun yang pertama kali dibahas itu adalah muqaddimahnya Bapak Ibu, muqaddimah. Ya, jadi kalau kita menghadapi Ramadan ini perlu persiapan ya. Sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa yang pertama dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri pribadi baik secara lahir maupun secara batin. Ya, jadi kita siapkan diri kita menuju bulan Ramadan ini. Baik secara lahir, yang lahir itu yang zahir ini. Fisik kita siapkan, yang nampak ya. Fisik kita siapkan. Ya, batin. Jiwa kita, rohani kita juga kita siapkan. Mental kita juga kita siapkan untuk menuju bulan Ramadan. Ya. Ya, kedua-duanya sama-sama penting, Bunda. Kedua-duanya sama-sama penting ya. Karena
sebagaimana kita tahu, ibadah Ramadan itu banyak, tidak hanya puasa saja. Ya, maka perlu persiapan. Dan di sini dikatakan, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat bagaimana potret generasi terdahulu ketika Ramadan itu akan datang, mereka betul-betul mempersiapkan dirinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu mempersiapkan diri beliau, ya, menuju Ramadan ini. Begitu juga para sahabat, para salaful ummah, ya, generasi-generasi terdahulu umat ini mempersiapkan diri mereka. Ya. Salah satunya apa? Di sini dikatakan dan memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Itu salah satunya Bapak Ibu, ya, memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mau puasa Senin Kamis, mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa Daud, ya. Itu disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ini sudah masuk Sya'ban, ya, sudah masuk Sya'ban. Ya, 2 Sya'ban ya. Sudah masuk 2 Sya'ban. Apa dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, ya, berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Jadi Nabi itu dalam hadis ini berpuasa penuh 1 bulan itu hanya di Ramadan saja. Hanya di Ramadan saja. Di bulan-bulan lain tidak ada yang penuh. Artinya apa? Sebagian hari Rasulullah puasa, sebagian harinya beliau berbuka. Ya, kira-kira begitu. Ya. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya. Kata Aisyah, saya juga tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak puasanya di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Sya'ban ini. Jadi dibandingkan bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, Bapak Ibu, yang paling banyak Nabi berpuasa itu di bulan Sya'ban inilah. Di bulan Sya'ban. Ya. Itu ya. Ya, Pak, ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini kan persiapan juga ini menuju Ramadan. Jadi kita persiapan menuju Ramadan itu Bapak Ibu, ya, bukan sehari sebelum Ramadan. Ya, besok mau 1 Ramadan atau nanti malam mau tarawih, kita siap-siapnya baru hari ini. Tidak seperti itu. Bahkan siap-siapnya itu sudah sebulan 2 bulan. Kalau kita melihat dulu potret generasi terdahulu itu bagaimana, mereka itu membagi 1 tahun itu menjadi 2, Bapak Ibu. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan menuju Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Ya. 6 bulan menuju Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur sampai ke Ramadan. Walaupun ini bukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun ini adalah perbuatan generasi terdahulu, ya barangkali tidak apa-apa juga lah kita mengambil contoh juga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ada ulama mengatakan begini, Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahru al-hasad. Ada yang mengatakan begini, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan
mengairi. Lalu Ramadan itu bulan memanen. Jadi kita ini kan kalau sudah punya persiapan, di Ramadan itu kita sudah terbiasa aja Bapak Ibu. Sudah terbiasa. Ibarat olahraga ya, kalau kita sudah pemanasan ya, maka tidak akan ada yang namanya cedera itu. Diminimalisir yang namanya cedera itu ya. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita siapkan diri kita, siapkan batin kita, siapkan zahir kita menuju Ramadan. Apa persiapan batin kita? Salah satunya apa? Dengan merasa gembira. Merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Ada kerinduan datangnya Ramadan. Itu termasuk salah satu apa? Salah satu persiapan kita untuk Ramadan ini. Apa Pak? Awak yang bisa merasakan. Ya, awak yang bisa merasakan. Kadang hati awak nanti ada berpuasa. Biasanya Ramadan itu banyak keutamaannya. Kadang hati awak. Tentu kita yang bisa merasakan ya. Biasa saya rasanya. Supaya bisa gadang hati awak. Biasanya hati awak tu gadang kalau ada hal-hal yang awak senangi. Bacalah fadilah-fadilah Ramadan. Bacalah keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan pahalanya sangat besar. Ada malam Lailatul Qadar. Ya, kalau itu yang terbayang oleh kita Bapak Ibu, dari sekarang kita sudah siap-siap. Yang terbayang dewa awak puasa siang hari, malamnya awak tarawih, tidak hanya tarawih tapi qiyamul lail. Banyak ibadah yang awak lakukan. Tiap waktu solat ke masjid. Bapak Ibu, ini kalau apa? Ya, betapa manisnya dan betapa senangnya hati kita Bapak Ibu kalau itu kita lakukannya. Ya. Jadi itu. Makanya Allah mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu ya. Dalam ayat katakanlah hendaknya dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah orang-orang beriman itu bergembira itu. Salah satu rahmat Allah itu apa? Datangnya Ramadan kepada kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi sejatinya wallahu taala alam sebenarnya tidak ada doa-doa tertentu yang disyariatkan. Boleh Bapak Ibu doa, ya Allah panjangkan umur saya menuju Ramadan, boleh. Ya Allah sehatkan badan saya menuju Ramadan, boleh saja itu. Apa Pak? Ya. Kalau hadis itu doi, berarti kan tidak ada Rasul menyampaikan. Iya, tidak ada menyampaikan itu ya. Hadis yang sahih ya betul ya. Oh iya. Dia memang secara apanya memang tidak sahih, tapi secara lafaznya bagus dan mengandung makna yang kita inginkan. Boleh saja. Ada doa lain itu. Allahumma sallim li Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa panjang ada tiga ini ya, tiga kata. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doa juga itu. Ini bukan hadis, tapi itu doa yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Jadi mereka berdoa seperti itu. Apa guna benda? Iya, ini yang mereka lakukan gitu. Jadi apakah boleh kita memakai doa itu? Boleh. Tapi apakah mesti doa itu? Tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti doa itu. Boleh bebas doa saja. Tapi kalau mau pakai doa ini, ya tafadhal mashkurah. Karena ada beberapa doa itu yang doa itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang mengkaitkan dengan hadisnya. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan hadis. Iya. Artinya kita harus hati-hati juga menyampaikan. Hati-hati menyampaikan memahaminya. Iya betul. Bahwa ini tidak sabit, tidak tetap dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira. Baik, itu ya Pak Ibu ya. Jadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu yang kedua di sini, melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat, di rumah dan masjid-masjid dengan memperbanyak informasi dan kajian tentang tuntunan ibadah Ramadan. Ini banyak, ini perlu kita lakukan. Melakukan pengkondisian Ramadan. Ya, kita beritahu teman-teman kita, ngobrol dengan teman-teman, 1 bulan lagi Ramadan. Ramadan itu kita kapan puasa? 1 Maret. 1 Maret sudah Ramadan. 28 malamnya kita sudah tarawih. Bagi yang pengurus masjid misalnya diumumkan ke jamaah bahwa kita berpuasanya 1 Maret atau Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita persiapkan diri. Kalau perlu dibentuk panitia Ramadan, bentuk panitia Ramadannya. Susun jadwal penceramahnya, siapa imamnya. Ini termasuk pengkondisian bulan Ramadan. Kalau dibutuhkan dana, dan pasti dibutuhkan, disiapkan juga jauh-jauh hari. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan jangan lupa kajian mengenai Ramadan. Ini salah satu yang kita lakukan sekarang ini. Ini termasuk kepada poin yang nomor 2 ini. Pengkondisian Ramadan. Kita mengilmui terlebih dahulu mengenai Ramadan, mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana kegiatan di bulan Ramadan, sound system, mempersiapkan, membersihkan tempat wudu, kotak-kotak infak, peralatan berbuka puasa. Ini saya kira ini sudah maklum ini bagi kita semua. Kalau sound system harus jernih suaranya. Kalau enggak nanti sakondang apa ustadznya nanti apa nanti kan tetap kurang bagus performanya. Kalau imam semerdu apapun suaranya, tapi kalau sound systemnya enggak bagus, rusak performanya. Dan seterusnya. Kebersihan, begitu juga pengaturan saf dan keamanan, jadwal muadzin, imam penceramah dan seterusnya. Termasuk juga Bapak Ibu mempersiapkan tempat Idul Fitri, siapa imam atau khatibnya, membantu amil zakat, juga demikian. Sampai ke sana. Itu termasuk persiapan menuju Ramadan. Saya kira mengenai persiapan Ramadan ini kita semuanya sudah sama-sama paham. Sudah sama-sama paham. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini mengenai tuntunan siyam, tuntunan berpuasa. Bagaimana tuntunan berpuasa itu? Yang pertama kali kita dudukkan Bapak Ibu adalah apa itu puasa. Tadi mungkin sudah dibahas dalam Fathul Qarib oleh Ustadz Angga, mengenai puasa itu apa. Bahwa puasa itu secara bahasa dari shoma yasumu shauman atau siyaman. Artinya menahan, al-imsak. Al-imsak, menahan Jadi ada 2 kata Bapak Ibu siyam dan shaum. Sejatinya siyam dan shaum itu tidak ada bedanya. Karena baik kata siyam maupun kata shaum itu keduanya ada dalam nas-nas syariat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau dalam hadis misalnya, wa buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait, atau wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Artinya apa? Baik siyam maupun saum sebenarnya secara garis besar tidak ada bedanya. Tetapi ada sebagian ulama yang membedakan bahwa saum itu menahan diri dari berbicara. Apa dalilnya? Inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma. Ini perkataan Maryam binti Imran
ketika ditanya oleh siapa? Oleh kalangan Bani Israel ya. Ya, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah shauma, berpuasa. Maksudnya berpuasa menahan diri dari berbicara. Ya, dalam surat Maryam Bunda ya. Ya. Enggak mau jawabnya. Makanya dijawab dengan inni nazartu lirrahmani shauma. Tapi yang siyam itu apa? Siyam itu bukan hanya sekedar menahan bicara, maksudnya bicara yang kotor, tetapi juga menahan makan, minum, dan segala yang membatalkan. Kira-kira begitu. Tapi pada garis besarnya tidak ada bedanya secara garis besar. Secara garis besar. Ini sebagian ulama saja yang membedakan, Pak ya. Sama dengan bismillah dengan basmalah. Tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah itu bismillah, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara ya. Tidak sama. Misalnya, oke kita sekarang ucapkan basmalah. Kalaupun ada bedanya tipis. Tipis bedanya. Itu ya. Kalau secara gramatikal tentu berbeda, Pak ya. Karena penambahan huruf menunjukkan penambahan makna. Yang pertama shad, waw, mim. Yang kedua shad, ya, alif, mim. Tentu siyam maknanya lebih daripada shaum. Itu ya Pak ya. Itu secara gramatikalnya. Tetapi secara uruf fuqaha ini apa saja. Shaum, siyam ya. Bahkan Rasulullah mengatakan wa shaumu Ramadan. Ya, itu kira-kira begitu. Ya. Gitu Pak ya. Lalu menurut istilah, siyam menurut istilah adalah menahan diri. Kalau di sini dikatakan ya. Kalau di sini tidak ada disebutkan ya. Kalau di sini dikatakan menahan diri dari makan dan minum. Al-imsaku 'anit ta'ami wasyarab. Menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Jadi kalau selama ini mungkin orang-orang mengetahuinya hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Sehingganya banyak yang terjadi, mungkin pasangan-pasangan yang baru menikah menuju bulan Ramadan, di siang harinya karena tidak tahu terjadi kekhilafan ya. Ini perlu juga diingatkan bagi teman-teman yang baru menikah sebelum Ramadan. Ini hati-hati, ditahan dirinya. Ya, barang halal jadi haram siang hari. Kalau malam harinya boleh. Ya. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi makan dan minum termasuk menyentuh pasangan. Menyentuh di sini dalam tanda kutip ya. Menyentuh di sini dalam tanda kutip. Hubungan suami istri dan segala yang membatalkan puasa. Jadi secara ringkasnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya. Sejak terbit fajar, bukan sejak terbit matahari ya. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah. Ini puasa itu Bapak Ibu ya. Jadi sejak terbit fajar. Bukan sejak terbit matahari, sejak terbit fajar. Kalau dalam himpunan putusan tarjih sebelum fajar. Boleh malam pun boleh. Ya, pokoknya sebelum fajar. Ini menurut himpunan putusan tarjih yang dirajihkan oleh ulama-ulama Muhammadiyah kita. Ulama kita yang ada di MTT. Apa dalilnya nanti insyaallah sebentar. Sebentar lagi Bapak Ibu ya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ini sengaja kita isyaratkan sedemikian. Kalau dalam nanti dengan Nusa Angga mungkin nanti beda lagi. Tapi yang menurut dalam yang mu'tamad, yang resminya Muhammadiyah sebelum fajar. Ya, sebelum fajarnya sebelum fajar shadiq fajar kadzib. Maksudnya sebelum waktu subuh. Itu maksudnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Baik.
Jadi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya Bapak Ibu? Kita beribadah ini harus dengan niat. Kalau di sini dijelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan ya kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan mengikhlaskan niat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya. Artinya apa? Niat itu sesuatu yang harus dalam setiap ibadah. Gimana, Bun? Oh lah. Itu beda, kita harus bedakan antara niat dengan lafaz niat. Kalau nawaitu itu lafaz niat namanya. Ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana atau an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ya, fardhan lillahi ta'ala. Itu macam-macam niat itu. Ya. Tetapi yang niat itu yang mana? Itu bukan niat. Yang niat itu apa? Ya, yang ada dalam hati kita. Niat itu yang ada dalam hati. Ini sepakat seluruh ulama Bapak Ibu, tidak ada khilaf di sini. Ijma' para ulama bahwa an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Itu sepakat para ulama itu Bapak Ibu ya. Cuman bedanya nanti soal lafaz niat. Itu nanti pula insyaallah. Baik. Lalu ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya masyhur. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab. Ya, ini hadis pertama dalam Sahih Bukhari ini Bapak Ibu ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala perbuatan, segala amalan tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Ya. Tapi ini dua dalil ini masih umum. Belum terkhusus kepada bulan Ramadan, belum terkhusus pada ibadah puasa. Ada hadisnya yang khusus. Ini hadis Hafsah. Hadis dari Hafsah. Apa bunyinya? An Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, di sini adalah sebelum fajarnya, penegasan sebelum fajarnya. Pokoknya sebelum fajar, dari malam hari sampai sebelum fajar, ya, maka tidak sah puasanya. Maka tidak sah puasanya. Jadi ini menunjukkan dalam puasa itu niat itu urgen. Terlebih puasa Ramadan, terlebih puasa Ramadan. Puasa wajib ini terlebih. Ini makanya sebagian ulama itu Bapak Ibu ada yang mengatakan malamnya wajib malamnya berniat memang harus wajib pada malam harinya gitu kan. Tapi yang dirajihkan oleh Muhammadiyah apa? Berniat itu apa? Qablal fajr. Qablal fajri, sebelum fajar ya. Bapak Ibu ya. Ini mengisyaratkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kalau ranahnya fikih itu memang selalu ada perbedaan pendapat. Selalu ada perbedaan pendapat. Ya, tidak fikih namanya kalau ada perbedaan pendapat. Kalau sepakat orang ini semuanya, tidak ada fikih lagi, selesai. Ya. Yang namanya fikih itu apa? Ada perbedaan pendapatnya. Gitu. Makanya Qatadah mengatakan malam ya'rifil khilaf lam yashumma raihatal fiqh. Orang yang tidak mengetahui ada perbedaan pendapat berarti dia belum mencium wanginya fikih.
Ini setiap masalah ini Bapak Ibu, setiap masalah yang ada di sini ada khilafnya ini. Ada khilafnya. Ya, Pak. Kalau lupa dengan niat, misalnya orang-orang kerja Sip malam, Pak ya. Sahur, ada sahur dia. Ada sahur dia tuh udah niat itu, Pak. Ada sahur dia niat tuh. Ya. Cuman lafaz aja lupa. Ya. 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 Soalnya kalau kerja seperti di lapangan, Ya. kalau start dalam tentu waktu betul, Pak. Betul. Jadi kalau kalau dia sahur, berarti dia tahu tuh akan puasa itu. Berarti dia tahu akan puasa itu. Oh iya, mungkin lafaznya. Sahur lagi ya. Tapi tidak mungkin dia sahur itu makan saja tanpa apa kan? Atau mungkin ada juga mungkin nak. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Ada, Pak. Bapak Iya, Pak. Jadi jam berapa jalankan? Tapi jalankan ya. Walaupun jam 2 malam. Jam 2 malam. Tapi pas sahur nanti dipanggil. Jadi waktu sahur mungkin lupa. Sahur. Memang tidak sadar loh, Pak. Memang tidak sadar. Tapi adalah kesadaran mau puasa besok kan? Sedikit. Ada ingat besok mau puasa kan? Ada. Itu sudah apa itu? Sudah termasuknya. Iya. Jati ya. Karena kita buru-buru. Ya. Makanya sebagian ulama itu meniatkan di malam hari supaya ada pula mengatakan niat sekali 1 bulan. Ya, itu niat sekali 1 bulan. Ada yang mengatakan demikian. Iya. Iya. Iya, ada yang mengatakan demikian, boleh. Ya. Kalau tarjih ada Ustaz ya? Ada putusannya? Ada putusannya mengenai itu fatwa ya? Belum. Fatwa baru ya? Ya, fatwa baru. Yang penting ada niat. Yang penting niat. Bapak Ibu misalnya sudah berniat di malam hari misalnya. Mungkin karena kesibukan bekerja atau karena keletihan, ternyata bangunnya jam 5:30 atau yang 6. Teruskan aja puasa. Karena sudah niat malam hari. Ya. Iya, Pak. Ya, sebagian ulama boleh. Ya, 6. Ya, Pak. Iya. Berarti kan makan sahur kan bukan rukun. Makan sahur bukan rukun. Sahih. Makan sahur bukan rukun. Tapi makan sahur itu adalah sunnahnya. Gimana, Bunda? Ya, tasahharu walau bihashwatin minal. Betul. Makan sahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Nanti akan kita bahas ini di sini insyaallah. Baik. Baik ya. Ini menunjukkan berarti batinnya sudah siap karena semangat. Ini menunjukkan batinnya sudah siap karena semangat ya. Baik. Naam, Syekh Rahmadi. Lupa mengapa? Ya, lupa macam niat, tapi niatnya tidak lupa. Iya. Kalau kita dalam Muhammadiyah itu melafazkan niat itu tidak ada. Tidak ada itu ya. Nantilah itu bid'ah apa semacamnya, tapi yang penting itu tidak ada. Yang ada adalah niat dalam hati. Ya, niat dalam hati. Baik. Ya, kemudian Bapak Ibu, ini jumlah hari berpuasa. Jumlah hari berpuasa. Jadi puasa itu, siyam itu dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan. Ya. Yang penting 1 Ramadannya ini Bapak Ibu.
Walaupun nanti ada yang berselisih entah 1 Maret, 2 Maret, tapi yang penting 1 Ramadan. Ini ijma' semuanya. Ya. Dan diakhiri pada hari terakhir atau pada tanggal terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Bapak Ibu bisa 29, bisa 30. Ya, bisa 29, bisa 30. Nah, maksudnya gini, 1 Ramadan itu Rabu. Nah, berarti kan bulan apa namanya Sabarnya akhir hari Kamis. Jadi kita puasa hari Kamis kan enggak? Gimana Bun? Gimana Bunda? Jadi umpamanya 1 Ramadan jatuhnya kan hari Rabu. Jatuhnya Jumat. Jadi kan kemarin itu kan Sabar akhir. Iya. Jadi kita udah mulai puasa Kamis itu enggak apa-apa. Jadi ada pula hadis mengatakan begini, jangan dahului dengan 1 hari berpuasa. Kecuali memang sudah terbiasa puasa. Misalnya Jumat, dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Jumat 1 Ramadan, dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka Kamisnya enggak apa-apa. Niatnya beda. Niatnya beda. Niatnya beda. Ya. Oh iya, biasanya 1 hari sebelum Ramadan itu makan-makan, membuat lamang, dipueh-pueh kan lo, isyak paso kan. Silaturahmi. Kalau yang sudah menikah, pergi ke rumah mertua, membawa rantang. Kalau Bali mau itu nantilah kan. Ya. Gimana Bunda? Alah, udah ada Bunda. Mandi aja di rumah. Gimana Bunda? Mandi di rumah aja. Sependek pengetahuan kami tidak ada itu Bunda. Tapi memang mandi itu kebiasaan kita kan. Kalau sudah rasanya bau, mandilah. Kalau badan ini berkeringat, mandi. Ya Bunda. Ya manusia kan mandi. Karena kita ke tempat orang ramai. Kalau nak mandi berbau badan, terganggu orang samping kiri kanan kita. Terganggu orang samping kiri kanan kita kan. Ya. Ya. Jangan diawali dengan puasa sunat atau dengan puasa sunat. Kalau di akhirnya 1 Syawal gitu. Iya. Diawali kan kita kan masih puasa wajib. Jadi itu rasanya sebelum 1 Ramadan itu kita enggak usah puasa. Iya, enggak usah puasa betul. Ada yang seperti itu ya. Memang ada hadisnya. Hadisnya? Janganlah kamu mendahului Ramadan itu dengan puasa sehari. Tapi ada pengecualiannya di sana. Ada pengecualiannya di sana. Kecuali kalau memang puasa itu dia biasa mempuasakannya gitu. Senin Kamis atau dia puasa Daud misalnya. Besok ini hari apa kita 1 Ramadan, Pak? Hari apa? Hari Sabtu ya. Sabtu. Dia biasa puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat itu puasanya. Dengan syarat kalau itu sudah memang terbiasa dia lakukan. Tapi wallahu taala a'lam. Namanya fikih tentu ada perbedaan pendapat. Lalu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Ramadan itu imma 29, imma 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Yang ada 31 itu bulan Masehi, 28 itu bulan Masehi ada. Tapi kalau bulan Hijriah 29-30 saja. 29-30 saja. Kemudian di sini Bapak Ibu, dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadan ini sesuai dengan keputusan Munas Tarjih ke-23 di Padang tahun 2003. Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru'yah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya, jadi kita berpuasa Ramadan itu dasar penentuan awal Ramadan itu apa? Kalau di Muhammadiyah
Itu biasa dipakai hisab. Makanya di tarjih ini Bapak Ibu, di tarjih ini dikatakan apa? Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan dengan melihat bulan atau persaksian orang adil atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari atau dengan hisab. Jadi kesemua cara itu ada dalam tarjih. Tapi yang di sini apa? Yang dipakai sampai saat ini apa? Hisab. Tapi sekarang sudah berubah lagi. Apa namanya Ustaz Ayah? KHGT namanya. KHGT. Kalender Hijriah Global Tunggal. Kalender Hijriah Global Tunggal. Biasanya kan hisab dipakai. Hisab yang dipakai adalah hisab hakiki. Hisab hakiki. Hisab hakiki itu bagaimana? Nanti kalau salah benarkan saya ya. Kalau hilal itu sudah di atas 0 derajat, maka sudah ada hilal. Sudah ada hilal. Ya. Sudah ada hilal. Kalau hilal sudah ada, maka besoknya 1 Ramadan. Itu ya. Di atas 0 derajat. Di atas, ya Pak. Kesimpulannya Pak. Mhm. Dengan kalender baru ini, Iya Pak. kemungkinan perbedaan itu ada nggak? Tidak ada saya. Kalau ada pun minim ya. Karena gini, pemerintah itu kan berdasarkan kumpulan dari Asia. Iya. Mabim namanya. Mabims. Di atas sekarang 6 derajat sekarang Pak. 6 derajat apa 3 derajat sekarang? Artinya perbedaan itu kan sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Tapi kenapa kita terlalu ego? Iya. Ego dengan sifatnya pemerintah egois dulu juga juga. Ini perbedaan bingung masyarakat. Iya, bingung masyarakat. Kenapa itu dipertahankan? Iya. Gimana pendapatnya? Karena konsekuensi kita kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berpuasa itu kan dalam Al-Qur'an kan begini. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka berpuasalah besoknya. Dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Baik. Jadi Bapak Ibu, ada perbedaan penafsiran di sini. Ini kalau yang saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya ini butuh kepada majelis yang panjang ini. Tapi ringkasnya begini saja. Ya. Melihat hilal ya. Ru'yatul hilal. Kalau pemerintah kan ru'yatul hilal. Kalau hisabnya hisab imkanur ru'yah, bukan hisab hakiki ya, tapi imkanur ru'yah. Artinya kalau sekian derajat itu sudah bisa hilal itu dilihat, maka besok dia 1 Ramadan. Itu yang dipakai pemerintah ya. Berbeda dengan kita. Apa dasarnya Bapak Ibu ya? Dasarnya kembali berputar kepada ayat dan hadis itu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal itu juga. Melihat itu Bapak Ibu bisa enggak ditafsirkan lagi? Bisa sebenarnya. Imma ru'yah basariyah, ru'yah dengan mata, imma ru'yah ilmiyah, ru'yah dengan ilmu. Melihat dengan ilmu. Jadi sebenarnya bisa dianalisis dengan berbagai macam pendekatan. Ini salah satu pendekatannya. Ru'yah dengan basar, dengan mata, ru'yah dengan ilmu. Ru'yah dengan ilmu apa? Ilmu itu apa? Dengan ilmu hisab. Dengan ilmu hisab. Lalu kenapa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai hisab? Dulu. Kenapa tidak memakai hisab? Ya, dalam hadis yang lain dikatakan apa? Kita ini kaum yang ummi. Kaum yang ummi.
belum mengenal yang namanya baca tulis, ya. Tidak ada hisab ketika itu, ya. Belum ada pula yang derajat ini semacamnya kan, ya. Makanya tidak dipakai hisab ketika itu. Sekarang zaman sudah modern, ya, zaman sudah modern, teknologi sudah berkembang. Bahkan dari sekarang kita sudah bisa mengetahui sampai 100 tahun ke depan jadwal salat, jadwal puasa, jadwal ibadah itu sudah bisa kita ketahui. Makanya lebih cocoknya dipakai apa? Ru'yah ilmiah, ru'yah dengan ilmu, dengan hisab. Ya, ini pandangan Muhammadiyah misalnya. Terus begini, bisa juga dengan analisis yang lain misalnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang telah menyaksikan bulan, maka berpuasalah esok hari. Ya. Apa gunanya kita menyaksikan bulan itu? Menyaksikan hilal itu? Untuk mengetahui bahwa hilal itu ada. Sekarang kita sudah bisa mengetahui hilal itu melalui hisab misalnya. Melalui hisab. Itu. Makanya kalau kita sudah mengetahui hilal, besoknya sudah 1 Ramadan. Adapun mengapa tetap ego dengan ininya masing-masing, ya Allah Ta'ala a'lam. Pemerintah melalui Mabims-nya, ya, Mabims yang Asia Tenggara itu, ya. Kalau dulu ketika saya masih kecil-kecil dulu Pak Ibu, ya, dulu itu 2 derajat. Kalau di atas 2 derajat baru besoknya 1 Ramadan. Sekarang naik lagi entah berapa derajat, entah 3 derajat, entah 6 derajat, ya. Itu juga kita tidak tahu juga. Apakah kalau ego masing-masing tentu atau politik. Saya tidak mau bicara tentang itu ini. Tapi teknologi sekarang udah canggih. Iya. Kan bisa melihat. Ya. Sedikit, Ustaz. Iya, Pak. Jadi kan saya tarik dengan penjelasan ini antara ilmu pengetahuan dengan yang dilakukan Rasul. Iya, Pak. Apakah ilmu pengetahuan akan meninggalkan apa-apa yang akan dilakukan Rasul? Rasul kan dengan rukyat, ya? Iya. Ya pula. Sementara karena ilmu pengetahuan yang dilakukan Rasul ini tinggal, hilang. Apakah akan seperti itu berkelanjutan? Semuanya kan sama. Barangkali seperti ini, Pak, ya. Barangkali masuknya ke sini. Hukum sesuatu itu kan. Ada kaidah mengatakan begini, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan am adaman. Hukum itu yaduru ma'al illah, dia berputar bersama illahnya. Kalau ada illahnya ada hukum. Kalau illahnya tidak ada, maka tidak ada hukum. Ya. Apa illahnya orang ini melihat orang kan berbeda kan pada illahnya ini. Kalau dia berbeda pada illahnya, maka berbeda pula pada kesimpulan hukum. Contohnya begini. Apa ya contohnya? Yang ada illahnya, ya. Atau beginilah. Rasul itu sudah memberikan di hadisnya. Iya. Kalau seandainya kamu lihat bulan tidak kelihatan pada hal itu, undurlah. Itu kan perkataan hadis sudah. Sahih. Fa in ghamma alaikum. Tapi kan dalam hadis lain kan ada katakan faqduru lahu. Fa in ghamma alaikum faqduru lahu, ya. Kalau misalnya hilal itu tidak terlihat karena tertutup oleh awan, faqduru lahu. Faqduru lahu itu apa maknanya? Kalau dalam Muhammadiyah misalnya faqduru lahu itu apa maknanya? Maka perhitungkanlah, perkirakanlah. Itu hisab tadi. Itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini khilafnya kan kuat ini. Perbedaan pendapatnya di sini kan kuat. Ini selalu diulang-ulang setiap tahun kan? Ya, selalu diulang-ulang setiap tahun. Yang satu kekeh dengan ru'yahnya, yang satu kekeh juga dengan hisabnya itu, ya. Jadi kuncinya di perhitungan itu tadi. Di perhitungan tadi itu. Kuncinya hadis itu. Kuncinya di situ. Jadi
tunggu dulu, kita baca dulu dalilnya, Pak. Dalilnya yang pertama, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Siapa yang menyaksikan hilal, hendaklah ia berpuasa. Kemudian Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkanlah manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Jadi bulan itu sudah ada manazilnya, tempat-tempatnya. Ya. Untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kamu mengetahui bilangan tahun, ya, dan perhitungan waktu. Ini ya. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita bagaimana? Ya, mengisyaratkan atau menunjukkan kepada kita hisab, ilmu hisab itu. Bukan hisab ini ya, tapi hisab dengan ba, bukan dengan p. Ya. Itu lain lagi ya. Jadi Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah yang menetapkan jalur-jalur atau tempat-tempat berputarnya bulan itu, beredarnya bulan itu. Untuk apa? Untuk apa Allah putarkan bulan itu? Untuk apa Allah edarkan? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kamu mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Waktu apa? Waktu-waktu ibadah, bukan waktu salat. Kalau waktu salat kan pakai matahari standarnya. Kalau bulan apa? Waktu haji, waktu puasa, waktu apa lagi? Waktu 1 Syawal. Ya, itu. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Lalu di sini dikatakan juga hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghamma alaikum faqduru lahu. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bulan Ramadan, dan beliau berkata, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kamu berpuasa sampai melihat hilal, sampai meru'yah hilal. Ya, ini yang saya sebut tadi apa? Ada 2 ru'yah, ru'yah basariyah atau ru'yah ilmiyah. Ru'yah dengan mata atau ru'yah dengan ilmu, dengan hisab. Wala tuftiru, dan janganlah kalian beridul fitri. Beridul fitri hatta tarawhu. Janganlah kalian beridul fitri sampai melihat hilal juga. Fa in ghamma alaikum, bila awan menutup penglihatanmu, faqduru lahu, maka perkirakanlah, maka kadarkanlah. Pakai apa kita memperkirakan, memperhitungkan, mengkadarkannya? Tentu saja memakai ilmu hisab. Ya, nah Pak. Berarti saya sudah tahu kesimpulan. Iya Pak. Orang yang mencoba mengartikan dulu itu. Ya. Yang saya dengar selama ini kan Istiqmal. Besoknya tambah istiqmal Sya'ban, menyempurnakan Sya'ban. Ya, artinya sekarang berarti kuncinya kita paham benar di bahasa Arab. Karena kalau kita ikutin arti orang menerjemahkan, biasanya saya seperti kan Naam. kalau saya ketemu bilang puasa lah, tambahlah 1 lagi. Istiqmal, naam. Naam. Tapi kalau sama artikan kalau dengan di sini ya kita perkirakan, artinya kan ada perhitungan lagi. Perhitungan lagi. Ya, berarti matching dia. Naam. Kalau cuma dilanjutkan puasa lah besok, ya dia kan keliru jadi artinya. Dan istiqmal Sya'ban, persempurnakan puasa Sya'ban sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Itu kalau dulu kan belum ada yang namanya hisab ini kan. Makanya orang sempurnakan 30 hari Sya'ban. Sekarang udah ada perhitungan. Terlebih lagi sekarang ada KHGT namanya. Kita bisa menghitung ada kalender hijriah global tunggal namanya. Ya kan?
Maka faqduru lahu ini yang lebih yang lebih cocok sebenarnya gitu. Barangkali begitu Pak ya. Ini sebenarnya pakarnya Buya Firdaus. Ya, kita undang beliau. Ya, tapi ini enggak apalah untuk apa kita. Kemungkinan bagaimana Ustaz? Kalau puasa sama. Lebaran beda. Ya, lebaran berbeda ya. Naam. Ya itu Pak Ibu ya. Hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Itu dulu. Kalau sekarang KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Ya. Seluruh dunia Ustaz ya. At-taqwimul hijri al-alami al-ahadi. Ya. Kalender Hijriah global tunggal. Tapi kalau dibuat satu Ramadannya masih sama nggak? Masih sama Pak, masih sama. Masih sama. Berarti dia sudah menyatakan itu sudah masuk Ramadan. Sementara pemerintah 2 atau 6 derajat. Iya. Jadi Pak, sebenarnya perkara yang Bapak sebutkan itu sudah berseluk-beluk seperti ini. Sudah berseluk-beluk. Itu yang sekarang. Yang kita pakai KHGT, yang pemerintah pakai Mabims. Kemungkinan masih ada perbedaan. Kemungkinan ada perbedaan. Kemungkinan ada perbedaan. Tapi kalau kita pakai KHGT, seluruh dunia insya Allah sama. Satu Ramadan di Indonesia, satu Ramadan pula di Saudi, satu Ramadan pula di Mesir. Kira-kira begitu ya Ustaz ya? Saya ya. Kalau secara teknologi Ya. Sama itu. Menyatukan antara jatuh satu Ramadan dengan bulan 0,1 dengan 6 derajat itu yang Itu beda. Ya. Ya, dia begini juga Pak. Kadang-kala hilal di Indonesia ini di bawah sekian derajat. Di negara lain hilalnya sudah tinggi. Masuk lagi kita ke perkara, apakah hilal ini satu saja tempat melihatnya, dengan maksud kalau sudah nampak hilal di negara lain maka wajib ke seluruh negara, atau masing-masing negara punya matlak tersendiri. Ini masuk lagi ke sini nih. perbedaannya gitu, maksudnya di Arab atau di mana-mana itu negara kan perbedaan seperti itu. Rasa. Kan aneh gitu. Iya, aneh. Ya. Itu beda. Kalau di negara lain barangkali Nggak ada. Rasanya enggak ada. Rasanya enggak ada. Tapi kan kita ingin bagaimana seluruhnya ini kan sama, serentak. Ya. Ya, kira-kira begitu Pak ya. Baik. Jam berapa ya Ustaz? Kita lanjut ya, masih setengah 12. Nah, Buya Firdaus insyaallah yang menjawab ya. Kalau saya itu angkat tangan itu berapa derajat itu. Kita dalami itu dulu insyaallah. Iya, belajar hisab nanti insyaallah. Dasarnya apa? Jangan belum puasa loh Kak. Ya, Bu. Bisa tadi mengikuti pemerintah gitu yang lagi mengikuti media. Misalnya kalau seandainya itu salah, dosanya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Kalau itu kan ijtihad babnya. Ya. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Siapa yang berijtihad, man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad kalau salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Gitu saja. Pemerintah seperti ini mengikuti media yang dibuat kalau apa ini belum lagi kita mau kemana? Mau kemana ya? Ya. Kalau kita Muhammadiyah itu mengikuti Muhammadiyah.
Sebenarnya Bapak Ibu, kebingungan itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada kebingungan itu sebenarnya. Kalau kita saling menghargai satu sama lain, tidak ada kebingungan itu sebenarnya. Ya, oh ini begini, satu Ramadannya tanggal ini, satu Syawalnya tanggal ini. Oh ini mungkin dasarnya begini. Oh yang ini dasarnya begini. Ya, kalau saya condongnya ke Muhammadiyah misalnya, maka saya ikuti Muhammadiyah. Begitu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kita ini kan karena terjadi kerusuhan ini kan karena menganggap satu saja yang apa namanya? Jadi bagaimana? Ya. Iya, iya. Gimana Pak? Iya sensitif Mak. Memang sensitif. Rasul kita cuma satu. Iya. Kenapa kita jadi perbedaan? Kan itu masalah. Jadi sebenarnya masalah. Iya Pak. Dengan pemahaman. Iya. Muhammadiyah itu kan mengikuti sunnah Rasul. Iya. Sementara pemerintah pun ada dasar-dasarnya. Rasul kita satu kan bisa berbeda. Iya. Di hadis sendiri kalau satu Syawal itu haram puasa, sementara pemerintah belum, Muhammadiyah udah. Iya. Kan sensitif. Sensitif. Artinya kita mencarinya gini Pak. Secara bahasa yang lebih cerdasnya seperti apa? Jadi umat itu nggak bingung lihat baju tadi kita udah bahasakan. Iya. Mungkin mau pemerintah dasarnya ini. Iya. Mungkin dasarnya ini. Karena saya juga tinggal di kompleks di situ Rarayo Kalul ya. Jadi begini Pak ya, karena sudah disebut tadi perbedaan, Rasul kita cuma satu tapi kita berbeda-beda. Jadi sebenarnya masalah perbedaan itu tidak hanya terjadi zaman sekarang. Zaman Rasul pun pernah terjadi perbedaan. Contohnya apa? Nantilah Khawarij itu nanti dulu. Contohnya apa? Contohnya Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Mustaliq. Janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Mustaliq. Sebagian sahabat ada yang sholat asar karena sudah masuk waktunya. Karena belum sampai di tempatnya Bani Mustaliq ini, dia sholat asar dulu. Nanti kalau nunggu sampai di Bani Mustaliq dulu, nanti habis waktunya, keluar waktu asar kan. Sebagian sahabat ada yang sholat di Bani Mustaliq walaupun sudah keluar waktunya. Terjadi perbedaan pendapat. Ada Rasulullah, kamu benar, kamu salah, ada Rasulullah gitu kan. Ya gitu ya. Jadi kalau ini mengisyaratkan bahwa memang perbedaan itu memang tidak dapat dihindari. Ya, bahkan sejak Rasulullah terjadi perbedaan pendapat. Cuman ya mengilmui saja. Kita mengilmui saja. Lebih dewasa gitu kan, lebih dewasa gitu. Kita kan puasa kan sama-sama satu Ramadan. Muhammadiyah pemerintah kan sama-sama satu Ramadan kan? Ya, yang berbedanya kita satu Ramadannya kapan? Sama juga Idul Fitri. Kita sama Muhammadiyah sama pemerintah sama-sama satu Syawal. Kan berbedanya kapan satu Syawalnya? Tanggalnya. Kira-kira begitu saja, Pak Ibu ya. Begitu saja. Kalau 3 hari bedanya itu terlalu apa pula tuh? Sama kayak ini. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Baik. Lalu kita lanjut saja. Apa dasar kewajiban siam Ramadan ini? Tadi barangkali sudah dibahas oleh Ustaz Angga. Ya, dasar kewajiban siam Ramadan ini Alkitab was sunnah. Al-Quran dan sunnah. Apa itu? Ini kita semua hafal ini. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu,
ayat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu semuanya berbicara tentang puasa Ramadan. Seluruhnya berbicara tentang puasa Ramadan. Dari 183 sampai 187. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai seterusnya. Sampai uhilla lakum lailatus shiyam itu. Iya, itu kalau kita kaji juga ayat ahkam ini bagus juga itu kan. Ya. Tapi kira-kira seluruh ketentuan puasa itu ada di ayat-ayat ini. Ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Hadis Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab ini. Bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 dasar. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang kedua iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dalam hadis ini wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, berhaji ke Baitullah, ya bukan ke ini ya, bukan ke yang lain, berhajinya ke Baitullah. Ya. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini barangkali ada pertanyaan di antara kita, mengapa dalam hadis ini puasa diakhirkan, haji didahulukan? Dalam sebagian penjelasan ini hanya tertib penyebutan saja. Ini hanya tertib penyebutan saja. Sama juga dengan sebagian hadis ada yang mendahulukan puasa lalu zakat. Ya. Ada yang mendahulukan puasa lalu zakat. Itu hanya tertib penyebutan saja. Barangkali begitu. Ya, begitu ya Pak Ibu ya. Baik. Baik. Ya, nakfi, nastarih. Masyaallah. Sudah habis. Oh iya, kita lanjutkanlah satu lagi lah. Lalu orang yang diwajibkan puasa itu siapa? Siapa orang diwajibkan puasa? Orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan adalah semua muslimin dan muslimat yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Sudah bisa dibebani hukum. Siapa itu? Ini yang disebutkan oleh Ustaz Angga tadi, al-balighul aqil. Itu mukallaf. Baligh, berakal. Anak kecil belum mukallaf karena dia belum baligh, tapi dia diajarkan puasa. Orang gila tidak mukallaf. Tidak mukallaf karena dia tidak ada akalnya, hilang akalnya. Apa, Pak? Kapan laki-laki itu baligh? Ada yang mengatakan ihtilam, bermimpi ya, bermimpi. Panjang. Ya, itu tanda-tanda buluk itu. Nanti tanya Ustaz Angga nanti, Pak. Ini baligh ini kapan hadnya? Ini terjadi apa lagi kan? Terjadi mensnya. Ya, mimpi. Tapi yang pasti mimpi itu. Mimpi itu pasti. Kalau dia udah mimpi udah baligh. Tapi ada yang belum mimpi. Sampai umur 20 tahun belum ada mimpi kan? Gimana caranya? Menghadnya, membatasnya dengan umur. Ada yang 15 tahun. 7 balik. Ya, ada yang terlambat. Ya. Biasanya laki-laki ini lambat balighnya nih. Umur SMP dia masih suka main-main. Ya kan? Ditanya belum ada ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi kalau perempuan biasanya cepat balighnya kan? Biasanya cepat baliknya. Udah sampai SD ada yang haid. Itu kan
Tidak ada haid. Itu kan qalilun nadir. Sedikit dan jarang. Jadi al-ibratu bil katsiris syai' la bil qalilin nadir. Ibrahnya yang dijadikan apa itu? Yang dijadikan yang dijadikan standarnya itu yang terjadi banyak dan tersebar, bukan sesuatu yang sedikit dan jarang terjadi. Nah, itu al-ibratu bil katsiris syai' la bil qalilin nadir. Jadi katakan umurnya 13 tahun Ustaz. Ya, 13 tahun ya. 14. Baik. Tapi secara urufnya kapan? Secara urufnya kapan? Secara kebiasaan kapan laki-laki ini baligh? Itu nggak tahu. Nah, secara kebiasaan di masyarakat kita. Kalau kebiasaan itu sudah masuk nih, Siapa sunni? Iya. Siapa sunni, Pak ya? Kecil orang dulu, nak. Iya. Biasanya gitu ya. Kalau di Minang Pak, kalau di Minang kecil dia masuk Pak. Iya. Tak bisa. Iya, kita 3 tahun lagi dalam sunni Jawa. Makanya tuh batas balik itu kita belajar kalau perempuan 9 sampai umur sekian, kalau laki-laki rata-rata 14 tahun sampai 17 tahun. Ya, biasanya antara 10 sampai 15 kan. Itu kan tanda-tandanya itu. Oh, iya. Kalau ambo dulu. Jadi kalau kita anak-anak karena sudah ini didikan orang tua juga sebenarnya Pak ya. Jadi kelas 3 SD itu sudah mulai puasa kita. Kelas 3. Sudah penuh itu, Bu, sudah penuh. Cuman itu karena kita masih kecil ada juga cilok-cilok dikit kan. Cilok-cilok makanan. Ya. Baru mungkin yang serius itu kelas 6. Itu baru nak bolong. Yang kelas 6 tuh Masih inilah. Kadang ada juga yang kalau nak nampak orang kayak kalau masak kacang tojen dia apanya dikit kan. Ya gitu. anak diajarkan puasa tengah hari itu saja udah 5 tahun, 4 tahun udah diajarin bagus-bagusnya gitu. Iya. Iya, barangkali kalau menurut ahli pendidikan kapan itu? Ahli kesehatan atau pendidikan lah. Psikologinya. Ya. Ya nggak apa-apa. Kalau kecil-kecil sekali itu diajarkan seberapa kuatnya saja. Kalau kuatnya sepanjang 10 ya 10 saja. Besok kan bertahap. Itu tergantung. Iya. Ya. Karena tidak terbiasa, tidak diajarkan, tidak dididik. Ya. Biasanya untuk TK dulu. Iya, TK udah mulai setengah hari ya, Bu ya, Pak ya. Malah ada yang sampai Pus penuh. Itu mantap, itu bagus itu. Ya, tapi takut juga kita. Tidak ada pemaksaan. Tapi ini juga Bapak Ibu, tergantung azam dalam hati juga. Kalau azam dalam hatinya kuat, maka dia bisa tuh penuh tuh. Niat tadi. Makanya penting niat itu dalam puasa. Makanya penting niat dalam puasa. Baik. Lalu orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya di luar Ramadan adalah perempuan yang mengalami haid dan nifas. Ini sepakat ini. Ya, haid dan nifas. Gimana, Bu? Itu nanti. Nanti pula pembahasannya. Itu orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang wajib meninggalkan puasa itu haid dan nifas. Itu tidak boleh puasa. Ya. Salat tak boleh. Salat juga tak boleh. Ya. Haid, nifas. Itu wajib meninggalkan. Kalau anak ditahan, akan ada orang mengatakan nggak boleh dipegang. Ya. Cara ilmunya gimana? Cara syariatnya apa boleh atau gimana? Nggak boleh, Bang, nggak boleh. Tak boleh menyentuh Al-Quran, tak boleh. Bukan menyentuh Quran, menyentuh mushaf. Mushaf itu yang mana? Yang isinya Al-Quran. Mushaf terjemahan itu Al-Quran atau bukan? Mushaf yang ada terjemahan itu mushaf atau bukan? Jadi lihat dulu mana yang lebih banyak huruf Al-Quran pada huruf terjemahan. biasanya terjemahan lebih panjang. Lebih panjang, maka itu barangkali bukan mushaf. Jadi maksudnya detailnya gimana? Al-Quran.
Mushaf bukan Al-Quran, mushaf. Ya, mushaf itu kayak dijadikan dengan Al-Quran. Ya. Karena nggak ada campuran huruf Latin. Itu enggak boleh. Sebagian ulama mandang enggak boleh. Nah, kalau dalam HP-nya ada Al-Quran itu gimana? HP itu mushaf atau bukan? Jadi masalahnya didudukkan sesuatu, Pak. Yang mushaf itu apa? HP mushaf bukan? Mushaf yang dalam HP itu mushaf bukan? Atau misalnya tafsir, buku tafsir itu mushaf atau bukan? Nah, itu harus kita dudukkan sesuatu. Maka kalau Al-Quran aja semuanya, misalnya ya, mau nak bawa mushaf, nah. Biasanya bawa mushaf Madinah yang saku itu. Kalau mushaf seluruhnya, itu mushaf enggak boleh dipegang. Bahasa Arab semua. Bahasa Arab semua ada juga bahasa Arab, tapi tafsirnya bahasa Arab. Al-Quran semua. Enggak boleh dipegang. Ini saya kan belum ngaji nih. Iya, Bu. Saya kan nggak ada membaca Al-Quran. Kan ada Al-Quran yang kok ada Al-Quran kan, tapi ada di belakangnya sedikit penjelasan tentang tajwid. Berarti tidak masalah itu mushaf sama itu. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan yang ada terjemahannya itu mushaf atau bukan. Dilihat dulu mana yang banyak huruf Al-Qur'annya atau terjemahannya. Kalau lebih banyak terjemahannya maka boleh. Tidak ada terjemahan. Oh iya, itu termasuk mushaf lah. Termasuk mushaf. Ya, kalau lagi haid. Dipegangkan saja ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Memang ada juga sebagian yang bilang kalau hampir posisi Al-Quran mushaf itu mengisyaratkan bahwa dalam masalah tersebut kembali lagi kepada yang pertama, pemahaman orang terkait hal itu berbeda-beda. Mengenai haid itu ibu-ibu ya, itu memang tidak boleh tidak boleh kan apa ayatnya? Surat Yasin. Bukan surat Yasin, Bunda. La yamassuhu illal mutahharun. Itu hadis juga. Itu ayat juga, ayatnya. Bukan itu. Oh, yang hadis, yang ayat itu. Dia mengatakan kan enggak ada kami juga ada enggak apa-apa di dalam masjid juga. Dia jadi ditakutkan itu ya enggak boleh di situ karena ditakutkan nanti berserak-serak darahnya. Tapi sebenarnya apa tujuan dari pelarangan itu? Ada yang mengatakan ta'zim hurmatil masajid, menjaga kehormatan masjid. Kalau menjaga kehormatan masjid, walaupun sudah dibalut dengan 100 balutan mungkin, saya rasa tetap tidak boleh karena menghormati masjid. Jadi tergantung kita memandang ilatnya apa. Itu yang saya sebutkan kepada Bapak tadi. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Ya, khilafiyah juga. Kita bahas nanti insyaallah. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada satu yang perlu saya pertegas. Iya, Pak. Ketika ada pertanyaan yang muncul, minimal kita memberi satu keputusan. Iya. Jangan jadi bahasanya ngambang. Ngambang ya, betul. Artinya menurut saya seperti ini. Sa- Kita belajarnya ikut itu, Pak. Itu konsekuensinya. Sebenarnya ini itu tergantung keberanian. Lebih baik saya mengatakan tidak tahu, Pak, daripada saya mengatakan tak tahu. Ya. Jadi Imam Malik pernah ditanya 40 masalah, yang dijawabnya 4, 36-nya la adri. Mending itu lagi. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Ya, berat. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau bertanya fikih, saya selalu mengelak-elak. Tanya usah enggak. Nah berat, karena berat. Ya, berat konsekuensinya. Ya. Adapun yang berani menjawab ini, itu berani itu. Ya, itu berani. Ya. Menyalahkan. Ya. Ya, insyaallah, Pak. Nanti di lain waktu insyaallah, Bapak Ibu ya. Sekarang sudah di lain waktu insyaallah. Insyaallah. Nanti saya cari. Nanti kalau biasanya kalau saya sudah yakin jawabannya Pak, saya jawab tuh. Tapi kalau saya masih ragu-ragu, ada khilaf ya. Ya. Nah, kita bantu nanti fatwa tarjih.
Kita telaah lagi. Itu Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.